Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat pagi dan salam sejahtera para pemirsa RCTV. Bersama saya Dadang Priyono dalam acara program Ngopi Dingin. Ngobrol penuh inspirasi, diskusi interaktif dengan gaya kekinian. Kita akan bahas terkait dengan isu-isu yang berkembang pada saat ini. Bersama saya ada narasumber yaitu CEO dari Perusahaan Umum Daerah Tirta Jati, perusahaan air minum BUMD Kabupaten Cirebon, ada Kang Suharyadi. Kemudian juga selamat pagi pemirsa RCTV dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selain itu juga ditemani oleh Direktur Umum Perumda Air Minum Tirta Jati, yakni Kang Hendra. Selamat pagi pemirsa RCTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada saat ini musim kemarau telah ada di depan kita, kemudian juga anomali cuaca berkenaan dengan musim yang tidak menentu, sehingga menyebabkan ya di daerah-daerah tertentu ada yang sudah musim penghujan, namun yang menjadi permasalahan kita sekarang adalah beberapa daerah mungkin terkait dengan akses ketersediaan air bersih nih. Ada beberapa yang ya airnya itu langka, Bapak Ibu semua. Namun juga ada juga yang memang karena air di sana sumbernya airnya sudah cukup melimpah, ada juga ketersediaan akses air minum tidak menjadi masalah. Makanya kita ngobrol bersama dengan Perumda Air Minum Tirta Jati. Baik, Bapak Ibu, karena air merupakan hak asasi manusia yang mendasar, seperti yang penting untuk kehidupan kita sehari-hari. PDAM Tirta Jati merupakan badan usaha milik daerah Kabupaten Cirebon yang memiliki rekam jejak panjang ya Bapak, sejak tahun 1988 gitu kan. Nah, bisa Bapak sampaikan mengenai cakupan wilayah pelayanan dan jumlah pelanggan yang telah terlayani? Baik Pak Dadang, akan saya informasikan terkait dengan kondisi pelayanan terupdate atau terkini di Perumda Tirta Jati Kabupaten Cirebon. Saat ini pelanggan kami tercatat mempunyai pelanggan berjumlah 42.000 sambungan rumah. Itu yang tersebar di 8 cabang pelayanan Pak. Itu ada di cabang Losari, ada di cabang Sumber, cabang Beber, cabang Palimanan, cabang Kapetakan, cabang Suranenggala, dan cabang Gegesik, serta cabang Losari. Dari total kapasitas yang kami miliki itu berjumlah 683 liter per detik Pak. Nah, artinya 863 ini masih kurang dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Cirebon. Sehingga kami mencari terobosan-terobosan sumber air, baik dengan tetangga kabupaten kota. Kemudian juga kami berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai untuk dapat meningkatkan kapasitas agar bisa memenuhi kebutuhan pelanggan yang ada di Kabupaten Cirebon. Nah, dari cakupan layanan sendiri kami masih terbilang cukup rendah Pak. Kami baru mencapai kurang lebih sekitar 35-36%. Ini karena terkendala dengan kondisi sumber air yang kami miliki. Dari jumlah 2,5 juta penduduk Kabupaten Cirebon, kami hanya memiliki 683 liter per detik. Nah, itu yang menjadi kondisi kesulitan kami. Nah, kemudian terkait dengan kondisi saat ini musim kemarau ini turun drastis dari 683 liter per detik ini hampir ke level 400 liter per detik Pak. Nah, kemudian kami membagi beberapa zona pelayanan apabila terjadi kekurangan air untuk di beberapa wilayah titik pelayanan. Nah, itu ada yang kami bagi menjadi 2 zona, bahkan 3 zona. Tapi secara keseluruhan, walaupun dengan sistem gilir, semua pelanggan 42.000 ini bisa terlayani secara baik dan maksimal. Mungkin itu Pak sebagai pembuka. Baik Bapak, ini kan kondisinya di musim kemarau gitu ya. Kita menunggu musim penghujan datang ya. Nah, bagaimana Perumda Tirta Jati itu memastikan kualitas air Bapak didistribusikan kepada pelanggan tetapnya terjaga gitu? Karena kan biasanya kan ketika sumber mata airnya seperti apa, mungkin air tersebut kualitasnya tidak bisa terjaga. Nah, bagaimana tuh PDAM menjaga kualitas
air Baik untuk konsumsi. Pak Dadang maupun pemirsa yang ada di rumah, untuk menjaga kualitas air itu memang dari distribusi yang kita layani kepada pelanggan yang ada di Kabupaten Cirebon itu ada berbagai sistem Pak. Ada dari sistem sumber mata air, pengolahan maupun sumur dalam atau artesis Pak. Kalau dari sistem sumber mata air ini kita tidak terlalu kesulitan dalam rangka mendistribusikan, hanya kami punya pengolahan atau WTP, Water Treatment Plant ini sumber airnya itu dari air permukaan atau air sungai yang kita olah. Nah, namun dalam rangka memaksimalkan pelayanan dan menjaga kualitas air, kami juga setiap bulan itu ada dicek di laboratorium kesehatan daerah untuk kualitas air Pak, sehingga kami meyakinkan kepada pelanggan bahwa kualitas air yang kami distribusikan kepada pelanggan itu sesuai dengan aturan di dalam Permenkes nomor 492. Nah, itu yang selalu kita jaga Pak. Nah, terkait dengan kondisi sekarang kemarau ini, memang air baku ada juga yang tidak bisa diolah Pak, karena memang airnya ini kualitas tidak baik. Tapi kita punya beberapa skema untuk seperti misalnya diulang pengolahannya atau di backwash sehingga sampai air itu bisa jernih dan bisa didistribusikan kepada pelanggan. Itu yang upaya yang kami lakukan Pak. Ya, tantangan terbesarnya yang dihadapi dalam menjaga pasokan air bersih. Kalau tadi kan kualitas air tetap terjaga, sekarang kan bagaimana tetap menjaga pasokan air bersih di daerah yang dilayani oleh Perumda Tirtajati nih Pak? Ya, untuk menjaga ketersediaan air Pak, pertama kami menjaga konservasi Pak di beberapa sumber air yang kita miliki, terutama di mata air Pak. Jadi kita menjaga kelestarian konservasi agar air yang kita miliki, contoh misalnya di Cigusti Pak. Cigusti ini sumber mata air kita mempunyai 50 liter per detik Pak. Untuk menjaga ketersediaan ketika musim kemarau, kami menjaga konservasi di lingkungan sekitar mata air Pak, dengan menanam pohon-pepohonan. Nah, ketika musim kemarau tidak terlalu drastis Pak. Hanya yang kami rasakan ketika musim kemarau itu yang selalu berdampak itu air yang dari permukaan Pak, itu sangat drastis turunnya Pak. Nah, kemudian untuk yang dari air permukaan juga ada dari sungai, kami berkoordinasi juga Pak dengan beberapa aliran sungai atau DAS, daerah aliran sungai yang mempunyai kewenangan untuk bisa mengalirkan. Misalnya di Sungai Kumpul Kuista Kapetakan, Sungai Jamblang di WTP Babadan. Nah, ini selalu berkoordinasi untuk meyakinkan ketersediaan air ketika musim kemarau. Itu Pak Dadan. Di Kabupaten Cirebon sendiri, khususnya pelayanan Perumda Tirtajati Kabupaten Cirebon, Bapak, kita tuh memiliki berapa sumber air sih untuk melayani 40 ribuan pelanggan seperti itu? Ya. Jadi kami ada 12 titik sumber air yang kami miliki Pak. Nah, itu ada di 5 titik sumber mata air, 5 titik dari sumber air permukaan atau WTP, dan 2 dari sumur dalam Pak. Kami mempunyai 12 titik sumber mata air. Dan untuk menjaga ketersediaan dan penambahan air yang akan kita distribusikan, kami mencoba Pak, sekarang sedang mengurus proses perizinan untuk peningkatan kapasitas di Kapetakan dari 50 liter per detik menjadi 200 liter per detik. Artinya ini kami memberikan rencana mengembangkan pelayanan untuk di beberapa wilayah untuk bisa kita kembangkan. Nah, kemudian juga di sumber materi Cigusti kami sedang mengusulkan dari 45 liter per detik menjadi 100 liter per detik. Nah, ini juga upaya yang kita lakukan untuk bisa menambah cakupan layanan Pak. Baik, ada nggak sih Pak program atau rencana ke depan dalam peningkatan layanan yang sedang dilakukan untuk memberikan kualitas air yang lebih baik kepada pelanggan? Rencananya seperti apa nih PDAM Tirtajati? Baik, ke depan kita mempunyai program itu dari pemerintah pusat, kemudian pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten Cirebon dengan akan dilangsungkan pelayanan untuk spam regional Jati Gede Pak. Nah, ini Jati Gede ini salah satu upaya yang terus kita lakukan agar bisa beroperasi atau bisa didistribusikan di Kabupaten Cirebon. Nah, dari Jati Gede ini kami diberikan kapasitas total itu 950 liter per detik. Artinya bisa melayani untuk 95.000 pelanggan. Nah, namun juga ada hak dan kewajiban, ada tanggung jawab antara pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten. Nah, ini yang sedang kita lakukan agar
bisa terwujud untuk memenuhi kebutuhan di Kabupaten Cirebon, Pak. Oke, berbicara tentang Spam Jati Gede nih, ini adalah mega proyek pemerintah ya berkenaan dengan ketersediaan layanan air bersih untuk masyarakat. Nah, apakah infrastruktur kita tuh udah siap gitu kan untuk bagaimana memanfaatkan Spam Jati Gede ini? Ya, baik, Jati Gede sendiri dari hulu sampai ke hilir itu akan di-cover dari KPBU, Pak. Jadi kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Jadi artinya yang menjadi bagian atau anggota dari Spam regional ini menerima aliran di depan rumah saja, Pak. Jadi untuk jaringan perpipaan dari hulu hilir itu di-cover oleh KPBU, sehingga pemerintah daerah ini akan lebih mudah dan tidak mengeluarkan untuk biaya perpipaan, hanya kita bebankan kepada pelanggan untuk sambungan barunya, Pak. Jadi untuk untuk perpipaannya ditanggung oleh swasta, Pak. Dan kemarin-kemarin ini tahun 2022 Spam Regional Jati Gede ini karena tidak segera terwujud, Pak, sehingga dihapus dari proyek strategis nasional. Tetapi oleh Pak Gubernur ini dihidupkan kembali, dan kemarin kami juga hasil rapat dengan Pak PJ Bupati terkait dengan kesiapan dan kesanggupan ini, saya yakinkan PDM bisa menerima dan sanggup untuk mendistribusikan dari Spam Jati Gede, Pak. Oke, baik, kita tahan dulu informasi berkaitan dengan Spam Jati Gede. Untuk ke depan kita akan menunggu, kita akan menayangkan beberapa pariwara ke depan. Baik, para pemirsa, terima kasih tetap setia di acara Ngopi Dingin RCTP Langka Padane. Baik, Kang, silakan ngopi dulu karena ini acaranya kan ngopi dingin ya, ngopi dulu. Nah, para pemirsa, ini berkaitan dengan Spam Jati Gede nih. Karena Spam Jati Gede itu kan dianggap sebagai proyek strategis ya, Bapak. Terkait untuk peningkatan pasokan air bersih di Cirebon dan sekitarnya. Kalau melihat kondisi kewilayahan sih Rebana ya, wilayah metropolitan Jawa Barat yaitu Rebana. Kalau dulu kita mengenal Ciayu Majakuning, kalau sekarang istilahnya Rebana ya. Kemudian bisa dijelaskan nggak, Pak, berkenaan dengan peran PDAM nih, Tirta Jati dalam proyek ini dan peluang bisnis yang muncul nih dari Spam Jati Gede, karena kan PDAM Tirta Jati akan membeli air baku dari Spam Jati Gede. Nah, peluangnya seperti apa nih? Ya, baik, Pak Dadang, kami informasikan bahwa sampai dengan saat ini masih kita mengikuti perkembangan proses untuk kelanjutan dari Spam Regional Jati Gede. Jadi Jati Gede khususnya untuk di Kabupaten Cirebon itu awalnya dibagi menjadi 3 tahap, Pak. Namun kemudian dengan berbagai skema yang kita usulkan kepada pemerintah provinsi, ini dibagi menjadi 2 skema, Pak. Jadi pertama kami mengusulkan untuk menerima distribusi dari Spam Regional Jati Gede ini sebanyak 150 liter per detik untuk bisa memenuhi kebutuhan di Kecamatan Susukan, Arjawinangun, Gegesik, dan Kaliwedi. Nah, ini harapannya 150 liter per detik ini bisa kita serap di 3 tahun pertama. Kemudian selanjutnya kami juga mengusulkan kembali untuk penyerapan di tahap kedua untuk mendistribusikan sampai ke Mundu, Pak, nanti, Pak. Memang yang selama ini Mundu menjadi kondisi kesulitan bagi kami. Di Mundu itu pertama tidak ada sumber air, Pak. Kemudian tidak ada juga jaringan perpipaan, sehingga skema Jati Gede ini sangat bermanfaat sekali untuk bisa melayani ke areal wilayah Mundu dan sekitarnya. Nah, itu kami sudah dengan Spam Regional itu untuk tarif juga sudah disepakati, Pak, antara Perumda Tirta Jati dengan Spam Regional Jati Gede, dan tinggal pelaksanaan proses berjalannya proyek maupun distribusi yang insya Allah akan dilaksanakan di tahun 2029 atau 2030, Pak. Nah, ini berbicara daerah Mundu dan sekitarnya ya kan, itu juga ada kawasan industri kan. Kan sebenarnya itu dekat laut tuh, Pak. Nah,
kan kalau kita lihat bagaimana negara-negara berkembang dan negara-negara maju dapat mengolah tuh air laut untuk dapat dijadikan untuk air layak untuk dipergunakan oleh masyarakat. Nah, keekonomisan dari mungkin proses kemudian juga untuk masyarakat itu seperti apa ya kalau air laut itu dirubah jadi air baku untuk masyarakat? Tentunya teknologi sekarang ini serba bisa, Pak. Artinya seperti di negara-negara maju itu sudah diolah air laut menjadi air tawar. Nah, tentunya di Indonesia bahkan di Kabupaten Cirebon itu sistem seperti ini bisa dilakukan, Pak. Tetapi dengan biaya operasional yang cukup tinggi, Pak. Dengan sistem SWRO. SWRO itu adalah sea water system, Pak. Jadi pengolahan air laut menjadi air tawar. Nah, ini kalau dihitung secara finansial, Pak, dari mulai investasi, pengolahan, kemudian pengambilan air baku dari laut tersebut, ini kita kemarin menghitung itu kurang lebih 1 kubiknya di harga sekitar 15.000, Pak. Nah, ini dengan harga 15.000 ini kelihatannya kondisi kemampuan masyarakat di Kabupaten Cirebon belum untuk bisa mengikuti skema tarif yang begitu besar, Pak. Bahkan kemarin kami juga berdiskusi dengan BRIN, Pak, Badan Riset Inovasi Nasional, Pak, untuk membahas bagaimana air laut itu diolah menjadi air tawar. Tapi sekali lagi itu biaya yang cukup tinggi, Pak, dari mulai investasi sampai yang lain-lainnya. Itu yang menjadi kondisi berat bagi kami, Pak. Berarti nanti solusinya dari hal tersebut bisa juga menggunakan skema SPAM Jati Gede ya? Betul, Pak. Betul. Nah, seberapa besar sih kapasitas SPAM Jati Gede dalam memenuhi kebutuhan air untuk masyarakat, dan bagaimana nanti Perumda PDAM Tirta Jati melihat itu adalah peluang untuk pertumbuhan baik itu kawasan pemukiman di masyarakat ataupun mungkin kawasan industri gitu. Yang jelas SPAM Regional Jati Gede dengan kita diberikan kapasitas 950 liter per detik ini sangat luar biasa, Pak. Dan yang harus kita terima, harus kita resap semuanya, Pak, agar bisa memenuhi kebutuhan di wilayah-wilayah yang memang selama ini kesulitan air, seperti Mundu dan sekitarnya. Nah, kemudian untuk khususnya kawasan industri yang tadi dibahas oleh Pak Dadang, kami tahun ini, Pak, sedang memasang jaringan perpipaan itu dari kami punya WTP di Losari, Pak, di Tawangsari, dan kami punya WTP di Walet itu memasang jaringan industri sampai ke wilayah timur, Pak. Nah, ini juga dalam rangka kami membantu pemerintah daerah untuk menarik para investor, Pak, yang ingin berinvestasi di Kabupaten Cirebon. Karena sampai dengan saat ini banyak beberapa perusahaan-perusahaan besar yang mengusulkan atau meminta ketersediaan air dari kita, Pak. Nah, kita dengan skema kerjasama dengan badan usaha, kita tahun ini sudah memasang jaringan perpipaan untuk industri, Pak. Nah, ini yang langkah yang kita lakukan, bisa mengembangkan dan bisa menarik investor untuk menginvestasikan di Kabupaten Cirebon. Oke, baik, berkenaan dengan kesiapan PDAM nih, kita coba senggol dikit nih di roomnya Perumda Tirta Jati. Bagaimana Bapak ketika tantangan SPAM Jati Gede, kemudian PDAM Tirta Jati menyiapkan baik itu secara umum mungkin terkait kemampuan penganggaran, kemudian juga kemampuan sumber daya manusianya dalam tantangan ke depan baik itu untuk kawasan industri ataupun mungkin terkait dengan peluang SPAM Jati Gede tersebut. Dalam program SPAM Jati Gede sendiri untuk Tirta Jati, Pak, ya, akan melayani beberapa industri dan masyarakat sekitarnya, akan berdampak pada penerimaan dan pendapatan juga untuk kabupaten yang notabene kita sendiri dalam kabupaten Cirebon sendiri kurang adanya mata air sama sumber air sendiri. Dengan adanya SPAM Jati Gede ini akan membantu pemerintah daerah dan akan menambah PAD sendiri, dan insya Allah ke depan kita akan memberikan kontribusi yang lebih besar dan akan meningkatkan melalui dividen ya. Dividen. Oke, baik, kemudian untuk persiapan terkait dengan sumber daya manusianya dalam peningkatan pelayanan terhadap pelanggan ini seperti apa nih, Pak? Dalam sumber daya manusia sendiri kita
untuk dalam kinerja itu banyak beberapa langkah-langkah seperti kita mengikuti diklat-diklat, ikutin seminar-seminar, dan juga banyak beberapa pelanggan-pelanggan dalam hal keluhan sendiri banyak kita tanggapi secara cepat dan tepat. Nah, dalam penanganan nih pelanggan seperti apa sih, sejauh mana sih? Terus kemudian juga misalkan sampai dengan sanksi untuk pemutusan, itu seperti apa langkah-langkah PDM Tirtajati? Di sisi lain engagement tetap terjaga, di sisi lain ketegasan serta mungkin menjaga cash flow perusahaan tetap terjaga gitu. Dalam hal mengatasi pengaduan pelanggan, beberapa kita baik di cabang maupun di pusat ada sistem pelayanan pengaduan, Pak. Begitu ada pengaduan, kita langsung bergerak. Jadi kalau emang beberapa gangguan-gangguan, ada beberapa yang gangguan baik perbaikan-perbaikan yang sekiranya itu kita jadwal atau secara ada kejadian yang kebocoran yang secara insidental karena faktor teknis daripada perpipaan sendiri. Kalau sekiranya yang terjadwal itu baik cabang maupun pusat akan memberitahukan kepada pelanggan, sehingga memberitahukan pelanggan untuk menyiapkan kesediaan airnya untuk ditampung dalam toran. Kalau yang insidental seperti kebocoran-kebocoran karena ada perbaikan-perbaikan jalan dan lain sebagainya, itu kita langsung tanggapi langsung perbaiki di lapangan. Nah, terkait dengan pemutusan tuh, nah, itu karena nunggak berapa bulan tuh Pak? Kalau untuk pelanggan yang sekiranya dalam penagihannya ada beberapa tunggakan beberapa bulan ke 3 bulan, ya kita secara SOP kita putus. Supaya tidak membengkak piutang pelanggan, untuk mengurangi daripada piutang. Biasanya ada dispensasi nggak, atau memang setelah 3 bulan langsung diputus? Biasanya? Kita untuk memberikan dispensasi untuk pemot diskonnya tidak ada, Pak, karena kita udah masuk dalam sistem. Tapi kalau untuk keringanan pembayaran kita kasih beberapa termin, itu untuk para pelanggan, untuk agar bisa puas dalam melayani. Oke, dan biasanya keluhan-keluhan pelanggan biasanya di dalam tataran seperti apa, Pak? Apa kualitas air ataupun kebocoran atau apa biasanya? Dalam keluhan-keluhan pelanggan ini kita memberikan pelayanan sebesar apapun, karena kondisi kita sendiri itu yang sedang dialami kemarau panjang. Kalau sekiranya baik dalam kemarau ada kebocoran atau penurunan debit, kita memberikan bantuan tangki, Pak. Bantuan tangki ke pelanggan-pelanggan agar tetap terlayani. Baik, Bapak, kita tahan dulu informasi berkaitan dengan bantuan tangki ya, Pak. Baik, Aja Mendi stasiun terus di RCTV Langkapadane. Baik pemirsa RCTV Langkapadane, khususnya di program Ngopi Dingin. Terima kasih untuk tetap setia, stay tune terus di RCTV Langkapadane. Baik, berkaitan dengan kondisi tadi disampaikan pernah mengirimkan air baku di dalam mobil tangki ya. Memang itu pernah terjadi atau memang saat ini mengirimkan itu dalam bentuk mungkin bantuan gratis atau memang pembelian, Bapak? Baik, bisa saya jelaskan Pak terkait dengan bantuan tangki. Jadi kami mempunyai sebagai operator pemerintah daerah mempunyai 2 kewajiban, Pak. Jadi kewajiban pertama melayani pelanggan existing atau pelanggan yang sudah menjadi pelanggan kami atau pelanggan aktif. Kedua, kami juga melayani pelanggan yang non pelanggan, artinya bukan sebagai pelanggan, tapi ketika kemarau kami mempunyai kewajiban juga untuk bisa mengirimkan bantuan, Pak. Jadi yang selama ini kita lakukan,
kalau khususnya yang bukan pelanggan atau di wilayah yang tidak ada jaringan perpipaannya, ini dari pemerintah desa, kecamatan itu membuat surat kepada pemerintah daerah atau BPBD, Pak, Badan Penanganan Bencana Daerah. Nah, kemudian baru BPBD ini menginstruksikan kepada kami untuk mengirim, Pak, wilayah-wilayah yang dianggap sebagai rawan air bersih. Dan beberapa tahun kebelakang ini menjadi rutinitas kami, Pak, untuk melakukan kegiatan tersebut. Bahkan puncaknya 2019 itu kami mengirim sekitar 4.000 tangki, Pak, kepada masyarakat yang kekeringan air di Kabupaten Cirebon. Karena saat itu kemarau itu cukup panjang, sekitar 8-9 bulan, Pak. Okay. Nah, sampai dengan saat ini sudah ada beberapa sih yang sudah meminta bantuan ke kita. Kalau yang sebagai pelanggan kami gratiskan, Pak, karena memang kondisi pelayanan kami yang tadi dibagi beberapa zona. Tapi kalau untuk yang ditanggung oleh pemerintah daerah, mekanismenya harus ditempuh. Pemerintah desa membuat surat kepada BPBD atau kepada Pemda, Pak. Oke, nah ini kan PDAM Tirta Jati ini kan merupakan badan usaha milik daerah, yang dimana juga ada kita melihat fungsinya sebagai pelayanan ya terhadap masyarakat. Tapi di sisi lain juga dituntut untuk menghasilkan nih, terkait dengan bisnis, menghasilkan dividen, memberikan dividen sebagai salah satu PAD kepada pemerintah daerah gitu kan. Nah, bagaimana PDAM menyikapinya antara pelayanan kepada masyarakat serta harus menyelaraskan dengan bisnisnya gitu? Ya. Jadi baik, Pak, kami dalam menjalankan fungsi kami selaku operator pemerintah daerah itu ada di sisi bisnis dan ada sosialnya, Pak. Di sisi bisnis ya kami harus untung, Pak, karena namanya perusahaan harus memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah. Nah, kami sudah beberapa tahun kebelakang ini sudah memberikan kontribusi, Pak, PAD kepada pemerintah. Walaupun itu ada surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 690/477 SJ 2009, itu apabila cakupan layanan PDAM belum mencapai 80% tidak wajib menyetorkan PAD. Tetapi kami punya keseriusan bersama pemerintah daerah untuk memberikan kontribusi PAD kepada pemerintah daerah. Dan kami dari tahun 2020, Pak, menyetorkan PAD dan rutin kepada pemerintah daerah sesuai dengan komposisi yang ada di dalam Perda nomor 3 2019, Pak. Baik, luar biasa, Bapak. Berkaitan dengan bisnis sih, Pak. Nah, di depan kita ini ada salah satu produknya Tirta Jati nih. Bapak bisa jelaskan kenapa PDAM Tirta Jati mengambil ceruk pasar ini, AMDK ya? Bagaimana itu ide tersebut muncul gitu kan? Ya. Baik, Pak Dadang. Kami berkomitmen di dalam melayani pelayanan kepada masyarakat bukan hanya air perpipaan, Pak. Kami juga punya niat saat itu untuk memproduksi air dalam kemasan. Nah, sehingga dengan menempuh berbagai proses perizinan yang sangat ketat, Pak, akhirnya terbit juga, Pak, dari SNI, penerbitan dari MUI, dari Halal. Nah, sehingga kami ingin mengembangkan bisnis kami ini di luar perpipaan, itu adalah air kemasan. Dan air kemasan ini diproduksi berdasarkan atau berasal dari sumber mata air Cigusti, Pak, yang memang kualitasnya sangat baik. Nah, bahkan terakhir pada saat survei untuk kualitas air itu dari MUI, Pak, ini ketat sekali, Pak. Nah, kemudian singkat cerita, produksi kami sampai dengan saat ini sudah rata-rata penjualan ini setiap bulan sekitar 11.000 dus, Pak. Nah, itu kita pasarkan di Kabupaten Cirebon dan tetangga kabupaten kita di Majalengka, Kuningan, serta di Indramayu. Artinya Tirta Jati ini sudah bisa dinikmati dan bisa dirasakan oleh masyarakat di Kabupaten Cirebon dan sekitarnya, Pak. Oke, berarti varian produk AMDK ini masih ukuran berapa nih? 600. Jadi dari produk kami ini ada beberapa varian, Pak. Pertama itu ada yang cup, Pak, gelas itu 220 ml. Kemudian ini yang saya tunjukkan kepada pemirsa ini 330 ml. Kemudian ada yang lebih besar lagi 600 ml. Kemudian ada yang 1.500 ml. Dan sekarang kami sedang memproses perizinan yang galon dan kemasan yang kecil yang bisa dibawa di saku itu 220 ml, Pak. Oke. Baik, Bapak, sejauh mana sih diversifikasi usaha dalam AMDK ini mendukung keberlanjutan bisnisnya Tirta Jati ini, Pak? Ya, jadi ini kan
bisnis yang kedua kami, Pak, Ya. di luar perpipaan. Nah, kami sebetulnya ingin mempopulerkan produk Tirta Jati ini tidak serta-merta mencari keuntungan yang besar atau tinggi, Pak. Kami dari produk yang kami produksi, kemudian yang kami jual ini, kami hanya menambahkan sedikit keuntungan dari HPP, Pak, atau harga pokok produksi. Kami hanya mengambil kurang lebih sekitar 500 sampai 700 rupiah per dus dari HPP yang sudah kita keluarkan, Pak. Ya. Kalau tadi kan pemasaran masih wilayah 3 Cirebon, Pak. Rencananya untuk ke depan dalam 5 tahun terakhir? Ya, kami pengen juga Tirta Jati ini berkembang sampai ke mana-mana, Pak ya. Ya. Bahkan kemarin ada beberapa event-event besar, Pak, di Cirebon. Ini kemarin kita ada event dari grup musik Ahmad Dhani itu Dewa 19. Dewa 19. Dewa 19 ini kita gandeng juga untuk bisa bekerja sama untuk menjadi sponsor tunggal, Pak. Kami sudah 2 kali menjadi sponsor tunggal konser Dewa 19 di Kabupaten Cirebon. Ini adalah bukti bahwa Tirta Jati ini sudah berskala nasional, Pak. Walaupun baru dipasarkan di Kabupaten Cirebon dan sekitarnya. Luar biasa positioningnya produk Tirta Jati ya. Banyunya wong Cirebon. Tagline-nya begitu. Betul, Pak. Baik, ini kita berbicara juga tentang kawasan industri yang tadi kita singgung ya, Bapak. Bagaimana memang kawasan industri di Cirebon Timur itu merupakan sebuah peluang karena di sana kan idle capacity-nya melalui air permukaan ya, Pak. Sungai Cisanggarong itu masih memiliki peluang yang sangat baik sekali. Bagaimana pandangan PDAM Tirta Jati sendiri? Ya, jadi khususnya untuk memenuhi kebutuhan kawasan industri di timur ini kebutuhannya bukan kebutuhan yang rumah tangga, Pak. Ini kebutuhan yang sangat besar sehingga kami melalui kajian di internal membuat kajian ini agar bisa melayani wilayah industri. Nah, kemudian untuk wilayah industri ini kami ada 2 pengambilan sistem mata air, Pak. Yaitu di WTP Tawangsari dan WTP Walet yang sumber alirannya WTP Walet ini dari Cimanuk, Canggarung yang insya Allah pada saat musim kemarau pun air itu nggak akan habis, Pak. Nah, kemudian sebagai tambahannya itu dari WTP Tawangsari untuk memenuhi kebutuhan industri dan kami insya Allah di tahun ini akan memasang beberapa pelanggan industri seperti di situ ada perusahaan Pokpan, Pak, pakan ternak, kemudian ada Avian Chat, ada Indofood, Pak, kemudian ada Super Block Mill dan yang lain-lain. Kita akan upayakan terus untuk lakukan agar banyak beberapa investor ini bisa masuk ke Kabupaten Cirebon dan menginvestasikan investasinya di Kabupaten Cirebon. Nah, berbicara tentang perusahaan besar nih, Pak. Apalagi di situ ada perusahaan modal asing atau PMN modal dalam negeri. Nah, berbicara perusahaan besar kan mereka juga dapat menggunakan air bawah tanah. Nah, bagaimana langkah-langkah PDAM Tirta Jati untuk menjaga ekosistem airnya tetap terjaga sehingga masyarakat di sekitar industri itu tetap terjaga airnya karena kan kalau untuk penggunaan air non komersil untuk kebutuhan sehari-hari biasanya masyarakat diperbolehkan untuk membuat sumur tradisional atau sumur konvensional. Nah, ini gimana nih? Ya, untuk khususnya untuk industri, ini pengambilan sumur dalam atau artesis ini ada beberapa persyaratan, Pak, yang harus diikuti yang disyaratkan oleh ESDM Provinsi, Pak. Nah, Kementerian SDM kita PDAM ini diberikan kewenangan untuk memberikan rekomendasi atau surat keterangan, Pak. Apabila PDAM tidak mampu melayani industri, kami wajib mengeluarkan rekomendasi untuk melanjutkan industri ini atau perusahaan ini menuju ke SIPA yang akan dimohonkan. Tetapi ketika kami sudah ada jaringan, ini menjadi kewajiban industri untuk menjadi pelanggan PDAM. Nah, itu yang kita lakukan. Bahkan ada beberapa perusahaan, Pak, wilayah timur yang sudah menjadi pelanggan kita seperti di situ ada perusahaan pabrik sepatu berskala internasional, Pak, dari PT Tekwang, pabrik sepatu Nike, kemudian ada yang
juga dari PT Long Reach Pak, dia memproduksi apa namanya sepatu multi brand. Kemudian juga ada beberapa perusahaan-perusahaan lain yang sudah kita layani. Nah ini bukti PDM ini mampu atau ingin berkontribusi mendukung pembangunan di Kabupaten Cirebon. Jadi bukan semata-mata tentang hanya bisnis saja Bapak, berarti PDM Tirta Jati menjaga ekosistem sumber daya air di sekitaran masyarakat dan di kawasan industri tetap terjaga gitu. Betul Pak. Nah, berkaitan dengan kawasan industri tersebut, nah sudah siap belum sih Pak tentang infrastrukturnya tuh dari mata air, sumber mata air itu kalau nggak salah WTP-nya itu di Walet ya Pak ya. Betul. Dan Losari dan Tawangsari. Nah itu sudah siap belum sih Pak untuk melayani industri itu? Ya, jadi untuk pemasangan jaringan perpipaan, kalau pembiayaan itu investasi dari PDM, kami masih belum mampu Pak. Sehingga kami menggandeng badan usaha untuk bisa bekerja sama dengan PDM, bisa memasang jaringan pipa tersebut Pak. Oke, baik para pemirsa RCTV, Langkah Padane, kita hold dulu aja beberapa ragam informasi, apalagi nanti kaitannya terkait dengan sambungan gratis ya dari pemerintah pusat, biasanya ada bantuan tersebut. Aja mendi-mendi, stasiun terus di RCTV Langkah Padane. Matur nuwun para pemirsa ngopi dingin, beli mendi-mendi, nonggoni acara kian. Baik, Bapak tadi berbicara terkait dengan program sambungan gratis ya. Biasanya suka ada. Memang apakah ada memang seperti itu, Pak? Memang ada Pak program dari Kementerian PUPR terkait dengan bantuan Inpres kepada seluruh masyarakat di Indonesia Pak. Khususnya di Kabupaten Cirebon. Nah kemarin kami mengusulkan ada kurang lebih sekitar 169 sambungan rumah Pak. Kami mengusulkan 200, tapi yang terverifikasi hanya 169. Dengan persyaratan, beberapa persyaratan sangat ketat Pak, seperti masyarakat berpenghasilan rendah, kemudian fisik bangunan, dan yang lain-lain. Nah agar pemerintah ini tidak salah sasaran, untuk verifikasinya juga Pak, sekarang oleh Inspektorat Pak. Inspektorat ini memverifikasi usulan PDAM apakah layak atau tidaknya masyarakat ini menerima manfaat Pak. Nah kemudian kami juga sudah menyampaikan by name by address Pak melalui Inspektorat, dan insya Allah program Inpres atau sambungan gratis ini kami mengusulkan di 2 kecamatan Pak, yaitu Kecamatan Talun dan Kecamatan Walet. Kita bersama-sama semoga proses dari pemerintah pusatnya ini tidak terlalu lama di tahun 2024-nya. Oke. Biasanya kriteria secara spesifikasinya apa tuh Pak terkait dengan masyarakat berpenghasilan rendah itu? Ya, pertama itu dari penghasilan Pak, penghasilan pemohon, dan kemudian juga dari fisik bangunan Pak. Itu yang menjadi dominan untuk persyaratan yang lebih akan terrealisasi Pak. Kalau misalnya bangunannya semi permanen tapi penghasilannya besar, ini juga kan tidak termasuk kriteria Pak. Jadi yang termasuk kriteria itu dari penghasilan dan kondisi bangunan rumah tersebut Pak. Dan tentunya yang paling penting adalah bahwa di sekitar rumahnya itu terdapat jaringan. Betul Pak. Kami dalam mengusulkan Inpres ini pertama memberi keyakinan kepada pemerintah bahwa yang akan kita usulkan ini pertama kami punya idle kapasitas Pak. Nah kemudian kami juga menyampaikan juga kepada pemerintah, ada hal ini ke Kementerian PUPR ini didukung dengan data yang disampaikan oleh desa Pak, menjadi lampiran kita kirimkan ke PUPR Pak. Jadi setiap tahun itu rata-rata 200-an? Program Inpres ini baru tahun sekarang Pak di Kabupaten Cirebon Pak. Pertama kita meyakinkan kesediaan idle kapasitasnya Pak. Itu yang paling dominan juga Pak. Nah kalau harapan Bapak nih terhadap pemerintah Kabupaten Cirebon dalam peningkatan bantuan khususnya ke pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR ya Bapak ya. Seperti apa Pak? Agar terjadi peningkatan program bantuannya sehingga dapat melayani ataupun banyak masyarakat yang menikmati sambungan gratisnya gitu Pak. Baik, untuk program bantuan saya berharap
pemerintah ini bisa melanjutkan setiap tahun Pak, agar penerima manfaat di Kabupaten Cirebon ini bisa merasakan secara keseluruhan Pak, bukan hanya dari 2 kecamatan yang tadi sampaikan. Nah kemudian juga di dalam mengusulkan bantuan-bantuan ini, alhamdulillah Perumda Tirta Jati ini setiap tahun selalu mendapat bantuan baik dari pemerintah provinsi melalui APBD provinsi maupun APBN Pak. Tahun ini saja kami dapat bantuan itu pemasangan jaringan JDU atau jaringan distribusi utama pipa untuk wilayah Kecamatan Gunung Jati sampai ke Kelayan Pak, kurang lebih sekitar 5,2 kilo Pak. Nah kemudian total bantuan yang sudah kami terima Pak, PDM ini sudah di atas 100 miliar Pak, baik dari pemerintah provinsi maupun dari pemerintah pusat Pak. Oke, berbicara tadi kan bantuan-bantuan dari anggaran baik APBN pusat, APBD provinsi, APBD kabupaten. Nah, terkait dengan BUMD itu kan ada istilah good corporate governance nih Pak, tata kelola perusahaan yang baik. Seperti apa tuh dalam pengelolaan perusahaan yang baik yang diimplementasikan oleh PDAM Tirta Jati? Ya, baik. Dalam rangka mengelola perusahaan, tentunya kami ingin meningkatkan meningkatkan baik kualitas SDM, kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kepada pemerintah daerah. Dalam hal ini, dalam pengelolaan perusahaan yang baik, kami kan diaudit Pak oleh BPKP dan Kantor Akuntan Publik. Jadi dari hasil audit ini, kami setiap tahun itu selalu ada peningkatan. Ini adalah bukti penerapan tata kelola yang baik dengan penilaian kinerja setiap tahun yang diaudit oleh BPKP itu selalu ada peningkatan hasil penilaian kinerjanya Pak. Berarti memang diaudit oleh BPKP dan terkait dengan akuntabel jangan diragukan Bapak ya. Betul Pak. Ya, oke. Kalau harapan PDAM sendiri ke depan melihat dinamika baik itu geopolitik ya terkait dengan mungkin pengklasifikasian kewilayahan Rebana, kemudian juga dengan aero city di Kertajati, kemudian juga ada di sana juga terkait dengan rencana pelabuhan Patimban dan sebagainya. Ini bagaimana PDAM Tirta Jati memandang peluang tersebut gitu? Harapannya seperti apa sih? Ya, baik. Harapan pasti ada Pak ya, dan upaya juga kami sudah lakukan, dan pemerintah daerah juga dengan adanya Spam Regional Jatigede ini sudah menyediakan 950 liter per detik Pak. Ditambah tadi saya sampaikan di awal, kita sedang mengurus proses perizinan peningkatan kapasitas untuk kapetakan dari 50 liter per detik menjadi 200 liter per detik. Dan dari sumber mata air Cigusti dari 45 liter per detik ke 100 liter. Ini adalah upaya yang kita lakukan untuk bisa mengembangkan dan memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Cirebon. Oke, nah Kang Hendra nih, gimana nih harapan ke depan melihat dinamika Aerostreetnya Kertajati, kemudian juga Patimban dan Rebana, seperti apa nih PDAM Tirta Jati nih rencana ke depan dalam beroperasinya? Maka diharapkan untuk ke depan banyak beberapa harapan supaya masyarakat Kabupaten Cirebon yang belum terlayani bisa dapat dilayani, dapat menikmati air setiap hari. Jangan sampai ada kendala yang digilir atau di beberapa zona sehingga kebutuhan air yang sangat penting dapat dipenuhi dan akan meningkatkan pendapatan juga untuk dari sektor finansialnya pastinya. Karena air adalah kebutuhan dasar ya bagi kita semua. Ya kita bisa bayangkan kalau dalam satu hari kita tidak ada air gitu ya. Iya. Sangat repot. Air beserta turunannya gitu ya, dari air minum, kemudian juga air untuk kita mencuci, air untuk kita mandi dan sebagainya. Baik, berkenaan dengan rencana-rencana dalam rencana bisnis 5 tahun ke depan nih, apa yang akan dilakukan oleh Perumda Air Minum Tirta Jati nih? Baik, renbis ke depan atau rencana bisnis 5 tahunan ke depan. Pertama, kami berkomitmen meningkatkan kualitas dan mutu pelayanan serta pengembangan Pak
untuk tahun 2025 dengan tadi saya sampaikan bahwa kita sedang memasang jaringan pipa industri untuk wilayah timur, Pak. Ini adalah bukti kita berkomitmen untuk meningkatkan pembangunan kepada pemerintah daerah, dan kemudian juga kami berkomitmen ketika pelayanan ini sudah maksimal dan sudah berjalan, tentunya ini ada sisi pendapatan kita lebih tinggi dari tahun sebelumnya, Pak. Dan insya Allah kami berkeyakinan akan bisa meningkatkan 2025 ini PAD-nya di atas tahun 2024. Itu Pak Dadang, komitmen yang kami akan lakukan, dan kami juga selalu mengevaluasi baik pelayanan, kondisi keuangan, cash flow dan sebagainya, termasuk juga tadi disinggung mengenai SDM juga. SDM juga kita kirim, Pak, selalu beberapa pegawai-pegawai kita ini sesuai dengan tupoksinya, sesuai dengan tugasnya. Misalnya ada pelatihan penurunan tingkat kebocoran, kita kirim pegawai teknik, Pak. Ada penguatan di bidang keuangan, kita kirim. Perpajakan kita kirim. Jadi kita di samping meningkatkan kualitas pelayanan, kualitas keuangan, juga kualitas SDM, Pak.